Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imaduddin Nabil Fada Kusairi, NIM 180022223, mata kuliah Etika Bisnis Syariah, dosen pengajar Najihatul Faridi. Selanjutnya saya akan meresum makalah saya tentang isu-isu aktual pengangguran dan lapangan kerja. Pengangguran dan lapangan kerja merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selalu menyebabkan masalah sosial, juga memberikan pengaruh terhadap pengaruh ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Menurut Todaro 1997, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita. Namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, perlindungan dan kesejahteraan buruh. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan layak hidup bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksud untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditunjuk terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadi kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang keseimbangan hak dan kewajiban bagi pekerja. Untuk jelasnya lebih lanjut, berikut bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 Peraturan Undang-Undangan IEK 2011 menyatakan bahwa ada modal yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja outsourcing, yaitu yang pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerja outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, menetapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyiratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin kedudukannya dalam perusahaan penggunaan kerja perjanjian kerjanya bersifat PKWTT. Penyebab terbesar dari lemahnya keseimbangan hak dan kewajiban para pekerja outsourcing adalah yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga pekerja bersedia bekerja tanpa mengetahui dengan jelas apa hak dan kewajibannya. Yang kedua, pekerjaan yang diharapkan umumnya tersedia di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang dalam penerimaannya dilakukan penjatahan dan seleksi ketat dan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, sulitnya mendapat pekerjaan diduga berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman mereka yang baru menyelesaikan pendidikan sangat terbatas, sedangkan lembaga perusahaan menuntut keterampilan tertentu.
Yang keempat, pekerja kurang mengetahui undang-undang ketenagakerjaan sehingga mereka tidak mengerti bagaimana hak-haknya. Apa-apa saja yang termuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yakni terkait masalah masa waktu perjanjian yang dibolehkan dan sifat kerja yang dibuat perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kelima, faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya skill yang dimiliki pekerja. Dalam produksi manufaktur selalu menggunakan alat teknologi. Pekerja tidak bekerja dalam mengandalkan pendidikan dan skill yang dimiliki, atau dapat dikatakan kualitas dari pekerja sangat rendah sehingga bersedia digaji dengan lebih murah tanpa memperhatikan hak-hak sebagai pekerja. Beberapa masalah pokok yang menjadi pemicu menguatnya antagonisme hubungan perburuhan sebagai berikut. Yang pertama, masalah kebebasan berserikat. Yang kedua, kelayakan upah. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, tidak adanya peningkatan skill bagi buruh. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dasar hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen adanya kepastian hukum bagi konsumen. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, asas perlindungan konsumen. Pertama, asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah yang pertama, hak-hak kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk membeli barang atau jasa serta dapat mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan koneksi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang 8. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undan lainnya. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen mandiri. Ciri-ciri konsumen mandiri adalah yang pertama, sadar akan harakat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua, mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Tiga, jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Yang kelima, berbudaya dan serta hukum perlindungan konsumen. Sekian resume makalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.